Jadi Ustaz, Ya. ana tuh ketika melihat antum, ketika nemani antum dakwah itu, saya tuh mengambil pelajaran gitu. Betapa indah sekali jadi seorang pengajar gitu. Jadi termotivasi lah diri saya untuk menjadi seperti antum pada saat itu kan. Wah, Masya Allah. Tapi bagaimana, saya bukan alumni pondok, sementara antum alumni pondok, terus pernah ke Imarat, kemudian ke Mesir kan. Ya. Tapi saya selalu gitu, ya Allah, pingin sekali seperti beliau guru saya, ya Allah. Saya pingin mengajar. Kenapa? Karena antum dulu pernah mengatakan di beberapa kajian antum, mulia sekali jadi guru itu. Jadi ketika seorang murid mengajarkan sesuatu, terus diajarkan lagi, terus itu menjadi pahala jari yang sangat luar biasa. Jadi ini kan sebagai ini juga sih representasi dari hadis Rasulullah. Bu'itsu mu'alliman. Oh, tuh. Emang tugas kita adalah ya mu'allim, mengajarkan Mengajarkan ilmu gitu kan, kepada siapapun. Tidak harus di majelis ilmu ya, di lapangan gitu kan. Belajar di tukang beca dengan kesabarannya, belajar dari tukang parkir mungkin ya dengan tidak sombongnya. Itu semua kita jadikan guru gitu kan. Iya betul. Namun Ustaz, ada beberapa kali yang saya lihat ketika antum mengajar tuh, ya Allah, ketika saya nggak bisa mendapatkan waktu antum yang benar-benar antum mengajarkan saya duduk sekali duduk ya. Mungkin ada beberapa kali, tapi kita sering belajar di mobil saat ketika antar antum diskusi. Tapi saya selalu gitu, ya Allah, nggak dari beliau, tapi saya dapat keberkahannya. Tapi emang terbukti Ustaz. Terbuktinya itu ya memang secara lisan antum nggak ngajarkan saya bahasa Arab secara detail, tapi salah satunya itu kemudahan, Zat. Kemudian ketika anak belajar bahasa Arab tuh Allah mudahkan. Ketika belajar Quran Allah mudahkan sehingga anak bisa store Al-Quran sama antum. Alhamdulillah. Jadi kadang-kadang metode pembelajaran yang paling baik itu yang penting bersama guru aja dulu, Zat. Anak rasa pada saat itu seperti itu. Jadi makanya anak ketika ada teman-teman dulu ketika kita di yayasan sama itu yang anak masih di sana itu betah ya Bal ikut Ustaz Hendra. Anak nggak pernah merasa bagaimana, karena bagi anak pasti ada nilai keberkahannya menemani seorang alim. Maka dari situ someday saya bisa seperti beliau gitu. Jadi saya tuh menganggap diri saya tuh, ya Allah, mudah-mudahan keberkahan apa yang beliau dapat kecipratan untuk saya. Makanya dari waktu saya belajar agama itu yang dulu pernah antum antar saya ke MCF ya, ke tempat itu, mungkin pada saat itu masih sulit ilmu masuk, namun karena kegigihan saya, niat saya ingin mengajarkan agama, karena melihat antum mulia sekali dari seorang alim itu Masya Allah. Allah muliakan, bukan antum yang pingin dimuliakan, tapi memang Allah yang muliakan. Karena dari situ kayaknya saya pengen jadi pengajar. Pengen jadi pengajar makanya cita-cita mulia ya. Iya betul Ustaz. Bukan mulianya karena kita yang memuliakan diri kan. Halo guys, saya mengajar, enggak. Tapi emang Allah tinggikan derajat. Apa tuh ayat itu? Surah Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Tapi ada catatan penting ya. Jadi diangkatnya derajat seorang yang berilmu itu satu syaratnya. Apa itu? Yarfa'illahu alladziina aamanu. Jadi yang beriman. Oke. Jadi nggak cukup ilmu, ya kan ya. Banyak orang cerdas, orang pintar, profesor, dokter. Tapi kalau nggak ada iman, ada nggak keberkahan? I see. Ya, walaupun ilmunya mungkin sederhana, ya kan, nggak seberapa ilmu, tapi ketika dibarengi dengan keimanan yang ya semampu yang belum miliki, gitu kan ya, di sana letak keberkahan tadi. Ya. Wallahu alam. Makanya Ustaz, kalau anda lihat pun dalam Quran ya, ketika Allah meletakkan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, itu beda mungkin secara derajatnya Ustaz ya. Karena emang keimanan itu pasti deretan ujiannya pasti ada Ustaz. Betul. Makanya kayak ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital, perang. Jadi wahai orang beriman, gimana cara beriman? Ikut berperang dulu gitu. Jadi Masya Allah, anak sangat menjadikan antum sebagai teladan anak ketika anak di dunia itu. Ya, Masya Allah, tabarakallah, Ustaz. Yang pasti masih ada kekurangan lah. Pasti, Ustaz. Kullu bani Adam khotok kan, setiap bani Adam. Tapi dari antum, cara mendidik antum,
Ana kan memperhatikan juga Ustaz, dari 2015 Ana ngiring antum itu, cara antum mendidik istri, anak. Itu Ana tuh juga melihat Ustaz. Jadi belajar itu kan nggak harus buku, catat. Tapi kan Ana melihat Ustaz. Boleh tuh mungkin contoh apa yang antum dapatkan tuh? Mungkin dari sisi saya sebagai suami atau sebagai ayah tuh apa sih gitu? Saya juga sih nggak merasa gitu. Antum tuh Masya Allah ya, guru saya nih Masya Allah ya teman-teman sekalian. Beliau tuh sedikit demi sedikitnya mengikuti Rasulullah. Beliau tuh, saya dari kenal beliau dari 2015, beliau sering masak. Dalam rumah tangga beliau tuh sering masak. Dan beliau Itu masak, karena hobi juga kali. Iya, sering masak. Karena gini Sad, saya sebagai orang Aceh Sad, emang orang Aceh itu apa ya, laki-laki yang masak dulunya. Namun karena perubahan perempuan yang masak. Tapi anak ketika melihat antum masak itu saya merefresh lagi, ini laki-laki yang benar. Terus antum yang belanja luar biasa, memuliakan istri sekali. Makanya pelan-pelan anak meniru itu, memuliakan istri. Banyak sih contoh kayak dulu anak melihat ya saat ketika mendidik Salwa anak pertama antum tuh, sekarang sudah selesai 30 juz. Bagaimana antum sabar mendidik beliau, itu saya lihat. Dan belajar itu kan sekali lagi saat anak bilang nggak harus nulis kan belajar tuh. Jadi anak melihat, bagaimana beliau guru saya ini mendidik anaknya sukses 30 juz, dan ya kita tahu Salwa mudah-mudahan sampai dia besar nanti. Amin. Sampai apa, nggak sulit diatur. Bagaimana ketabahan orang tuanya, sabarnya, sehingga menghasilkan anak antum itu menjadi pembelajaran bagi anak. Someday kalau anak punya anak, mudah-mudahan bisa kayak Salwa. Kalau nggak ya di bawahnya dikit. Jadi gitu saat kadang-kadang belajar itu di balik itu semua, ada satu rahasia yang mungkin antum nggak tahu. Ya, di balik semuanya adalah ada bidadari cantik, Masya Allah, yang solehah, yang senantiasa support dengan dia. Pasti Ustaz. Sebagai istri, sebagai ibu. Jadi berhasilnya seorang suami itu karena apa? Pendampingan istri yang solehah. Pasti Ustaz, karena kan berhasilnya seorang ayah itu karena pendampingan seorang ibu. Betul. Ya, mungkin kelihatannya peran yang nampak itu mungkin ayah gitu kan ya, tapi di balik semuanya itu yang paling berjasa adalah ibu atau istri. Luar biasa itu. Maka penting ini ketika mencari jodoh ya teman-teman di semuanya gitu kan ya. Penting bibit di awal tuh menentukan. Jadi visi misi kita ke depan apa, ya harus dengan pasangan yang satu visi misi. Betul. Seperti itu. Ya, karena dia akan menua bersama, akan bahagia bersama, sedih pun akan bersama, dirasakan seperti itu. Jadi Ustaz, ya melihat Ustazah, istri antum pun, Ana juga beliau, Masya Allah, beliau tuh gigih sekali mendidik Salwa juga Ustaz. Saya tuh kadang-kadang, bisa nggak saya punya istri yang punya gigih juga seperti itu, karena butuh kegigihan luar biasa Ustaz, yang ketika minta anak tuh supaya lebih fokus ke hafalan Qur'annya, terus menjalankan apa yang dihafal kan. Masya Allah, kalau boleh jujur, itu porsi terbesar tuh istri. Kalau saya kan banyaknya keluar. Iya betul. Ya kan paling nyapa anak hanya sekian jam ya dibanding ibu di rumah itu luar biasa. Maka ini madrasah ula ini kita siapkan. Kita ini kan kepala sekolahnya. Madrasatul ula tuh, ingat teman-teman. Nah, itu yang menjadi patokan itu karena laki-laki itu harus keluar, gitu kan ya. Yang jaga gawang itu adalah istri, kan ibu anak-anak. Ini kita siapkan, gitu kan ya, madrasah itu. Ketika keringatnya, kelelahnya untuk mendidik anak, gitu kan ya, Masya Allah. Kita ini sebagai istilahnya ibarat bangunan, ya. Ayah itu hanya mungkin ada bolong kecil itu dimasukin batu bata satu, itu mungkin kerjaan saya itu. Selebihnya itu adalah istri saya. Makanya saya tuh juga alhamdulillahnya lah, karena menyontok antum tadi, ketika belum punya anak, istri saya masih kerja ke kantor gitu. Ketika sudah punya anak tuh saya minta sekali sama istri saya untuk tidak ke kantor. Jadi alhamdulillah istri juga masih kerja tapi WFH. Tapi memang ada dampak efeknya Seth, ketika istri atau ibunya langsung yang mendidik dibandingkan kita ngelepas mereka Seth dengan orang lain. Itu terasa banget Seth. Karena balik lagi tadi al-ummu madrasatul ula, bagaimana ibu begitulah anak. Gitu Seth. Tapi tetap ada kolaborasi ya. Emang ada saat-saatnya si anak tuh dia itu mengendap dengan ibunya sekian lama, sekian di usia sekian. Tapi ada faktor eksternal juga supaya
pendidikan itu dinamis gitu kan ya. Kita butuh eksternal karena kan istri kita terbatas juga kan. Terbatas waktunya atau kemampuannya atau mungkin cara mengajarnya itu bisa saling melengkapi gitu kan ya. Maka tidak menutup kemungkinan ada kolaborasi dengan ya lembaga jadi partner gitu kan ya. Itu bisa kita jadikan. Contoh misalkan kalau Quran, kita rekomendasikan dengan Quran Verse gitu kan ya. Dan sebagainya itu ada kolaborasi. Ya supaya si anak pun mungkin menghindar dari kejenuhan ya gitu kan. Bukan berarti dengan ibunya jenuh, mencari lingkungan yang baru agar tambah semangat gitu kan. Karena kan ada keterbatasan juga masalah waktu dan sebagainya. Terutama waktu gitu kan ya dalam bagi kegiatan-kegiatan tersebut gitu kan. Betul Ustaz. Makanya ketika Ana melihat antum melihat suksesnya mendidik 4 anak antum tuh, semoga bisa menular ke Ana dan orang terdekat kita Ustaz. Karena mendidik anak tuh gampang-gampang sulit, tapi sulit. Gampang-gampang susah gitu. Iya, tapi karena hadiahnya itu Ustaz. Karena hadis Rasulullah itu kan in qata ahmalu illa bisalas tadi kan. Bagaimana kita bisa menghasilkan anak tuh yang istighfar untuk orang tuanya gitu Ustaz. Karena kan bisa jadi kalau orang tua yang tidak terlalu aware mendidik anaknya sehingga anaknya nanti besar lupa untuk beristighfar kepada orang tuanya ketika wafat, nanti kan sekarang rugi. Gini aja sih rumusannya. Rugi kalau sekali. Kita capek sekarang, nanti istirahat. Iya. Tapi kalau kita istirahat sekarang, capek nanti. Betul Ustaz. Sekarang mau yang mana nih? Tuh, kata-kata luar biasa tuh. Mending gimana Ustaz? Kalau mau capek sekarang, nanti bisa istirahat. Oke, nanti bisa istirahat. Tahu kan di mana istirahatnya? Istirahat sekarang ya nanti capeknya. Masya Allah. Ya, Allah alam. Barakallahu fiik.